Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi. Ini sekarang kita ada berada di masuk dalam kawasan hutan ya. Ini hutan yang berada di daerah Batu Licin ya. Daerah Batu Licin itu di sekitaran Gunung Tinggi ya. Saya tidak bisa menjelaskan tempatnya karena saya juga kurang tahu ya nama asli tempatnya itu di mana di sini. Cuma ini di sekitaran Gunung Tinggi ya, daerah Batu Licin. Oke, daerah Tanah Bumbu ya. Ini sebenarnya bukan masuk kawasan hutan ya, soalnya di pinggir jalan juga. Ini kita masih dalam kawasan pinggir jalan ya. Nah, ini tempat kelewatan ya. Nah, masih ada mobil-mobil juga. Nah, di sini kita ada sedikit berbagi ya mengenai bahan ya. Di sini kita terdapat dua macam ya bahan. Yang satu ini adalah gelogemantung ya. Nah, seperti ini bahannya gelogemantung. Kalau kita lihat ya, ini bentuk daunnya seperti ini ya. Kalau untuk belakangnya ya seperti ini. Oke, ini yang berada di alam liar ya. Nah, tetapi ciri khasnya ialah dia memiliki duri ya, duri yang lumayan ya. Bentuknya panjang walaupun tidak terlalu tajam ya, tidak seperti sisir yang ibaratnya itu sangat tajam ya. Tetapi untuk gelogemantung ini dia memiliki duri yang panjang ya. Struktur batangnya seperti ini adalah ukuran kecil ya. Soalnya untuk mencari bahan gelogemantung ini sangat susah sekali ya. Soalnya ini termasuk jenis tanaman langka juga yang sulit dicari. Dan di sebelahnya ya, biasanya dalam satu kawasan ya, biasanya itu banyak terdapat ya bahan juga ya, seperti ini ya. Di sebelahnya ini walaupun bentuknya seperti ini adalah pacar laut ya. Nah, ini pacar laut, cuma ini masih terlalu kecil, batangnya pun masih belum berstruktur ya, ini masih muda sekali ya. Jadi masih gimana ya, kalau kita ambil ini kayaknya masih memerlukan waktu yang cukup lama ya, cukup lama. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau struktur pacar laut ya, dia batangnya seperti ini. Ini adalah contoh yang masih muda ya. Nah, dia menjulang tinggi ke atas. Nah, bentuk daunnya seperti ini lumayan agak besar ya. Nah, seperti ini kebesarnya. Kalau gelogemantung seperti ini ya, adalah ciri khas dari gelogemantung dan pacar laut ya. Ini kenapa bisa ibaratnya biasanya kan tumbuh di sekitar pesisir ya. Ini walaupun rawa ya, ini tembusannya juga ke laut ya. Daerah laut ini tembusannya. Oke. Jadi seperti ini ya tempatnya. Nanti kita akan lihat-lihat lagi bahan-bahan yang ada di sini ya. Tadi sudah ada gelogemantung, pacar laut ya. Kita sambung lagi ya. Ini ada juga ya salah satu bahan yang mudah ditemukan juga ya di sekitar kita. Ini kita ada di pinggir jalan ya. Nah, ini jalan ya. Biasanya di pinggir-pinggir jalan atau di sekitaran aliran air ya. Biasanya kan kalau ada jalan di samping itu kan ada aliran air ya. Ini di bawah sana itu ada saluran air sampai ke sana. Nah, biasanya paling banyak ditemukan itu untuk bahan ya sebenarnya itu di sekitaran aliran air. Seperti ini juga ya, ini ilang-ilang ya. Nah, dia punya ciri seperti ini ya. Nah, daun belakangnya ini agak keputih-putihan, sama seperti apa itu namanya, pucuk atuk juga ya. Hampir sama, cuma ini daunnya agak tebal ya. Nggak terlalu tebal sih, cuma agak keras juga ya. Dia juga punya pucuk seperti ini ya. Nah,
pucuknya seperti ini. Untuk batang, nah batang hampir sama dengan pucuk atuk juga. Yang membedakan cuma daunnya ya, daunnya agak seperti ini. Ini yang sudah lumayan besar ya, biasanya tumbuh di semak belukar ya, untuk ilang-ilang ya. Nah, yang setahu saya ya, paling banyak itu ditemukan itu biasanya kalau yang untuk bahan ya, selain ilang-ilang itu biasanya ada juga kawannya ini seperti ini ada juga wahong ya. Ini kalau kita dekatnya ini, nah ini wahong ya, sama seperti yang tadi ya, itu kan ada gulgum, terus di sampingnya ada juga pacar laut ya, sama seperti ini juga ya, ilang-ilang ya, tetapi di sampingnya ada wahong. Nah, kalau untuk mencarinya cukup mudah ya untuk ilang-ilang ini. Ini pokoknya kalau ada ciri yang seperti ini, batangnya seperti ini, dan juga daunnya ya. Ini daunnya kalau saya amati lebih terang ya. Kalau dari jauh saja kelihatan, dan juga untuk bunga ya. Ini ada yang berbunga, bunganya seperti ini. Oke, ini untuk ilang-ilang batang. Ini selain bonggol, kita tanam bonggol, ini juga batangnya bisa kita setek ya, dan ini sangat mudah sekali, pertumbuhannya juga sangat cepat ya, perakarannya juga ya sangat bagus ya, sangat cepat keluar apabila kita gunakan stek. Makanya sini kayaknya ada yang memotong ini ya. Oke, untuk ilang-ilang ya, kalau nanti kita akan lihat lagi bahan-bahan selanjutnya lah selain ilang-ilang. Cuma ini adalah ciri ilang-ilang ya. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Oke, ini yang ada di alam liar. Masalahnya kalau yang sudah di dalam pot yang saya katakan tadi, dia akan gimana ya namanya, kita buat bonsai, dia akan berubah bentuknya. Jadi itu sangat sulit, menyulitkan kita untuk mencari di alam liar. Dan ini adalah salah satu contoh ya yang berada di alam liar, batang, daun seperti ini ya. Oke ya, kita ke pencarian berikutnya ya. Oke, ini adalah perburuan kita selanjutnya ya. Kita ada masih di tepi jalan ya, jalan utama. Oke, ini adalah pinggiran jalan ya. Ini saya bilang tadi, ini adalah aliran air ya. Nah, ini aliran air, dan biasanya di tempat aliran sungai air seperti ini banyak sekali terdapat bonsai ya. Ini saya dapat di pinggir jalan ya. Nah, ini tempatnya tadi di sini ya. Nah, ini tadi tumbuh seperti ini. Ini saya dongkel tadi, cuma lumayan agak dalam dan itu menyangkut ke pondasi ya. Jadi sulit, jadi saya ngambilnya seperti ini aja. Tapi ini juga lumayan ya, untuk jenis wahong ini ya. Wahong ini dianggap, kalau yang untuk di jalan ini dianggap hama ini ya. Ini saya lihat ini sudah berapa kali dipotong sama itu tukang bersih jalan ya, tukang bersih jalan. Jadi dia bentuknya seperti ini, tadi seperti ini ya. Nah, agak dalam seperti ini. Nah, untuk wahong ya, kalau sering dipotong ya, dia akan mengecil seperti ini. Ini wahong laut ya, jadi tidak terlalu bau untuk daunnya, tapi ini lumayan. Nah, kalau sering dipangkas dia akan seperti ini. Saya ambil contoh satu daunnya ya. Nah, ini kecil seperti ini yalah, dia bentuknya membulat, jadi sangat bagus walaupun tidak disambung dengan sancang ya. Nah, ini biasanya untuk yang tukang bersih jalan, biasanya dia menggunakan mesin ya, mesin itu pemotong rumput, jadi bentuknya seperti ini ya, tidak beraturan, tidak rapi. Nah, ini juga bekas potongan, ini pun tadi sudah saya rapikan sedikit ya. Dan ini adalah wahong ya, jadi ada berapa sudah yang kita temukan ya, mulai dari gulgum tadi, gulgum mantung, terus pacar laut ya,
habis itu apalagi tadi, bis pacar laut itu hilang-hilang. Dan ini adalah wahong ya. Ini untuk di kalangannya di daerah tanam bumbu ini cukup lumayan banyak ya untuk wahong ya. Tetapi kebanyakan itu daunnya itu besar-besar sekali. Sangat sulit untuk mencari yang sudah terbentuk seperti ini ya, yang sudah kecil. Dan juga perakaran ini ya, untuk mencari yang seperti ini sangat sulit ya. Biasanya dia membentuknya itu panjang ke atas, nggak bercabang-cabang seperti ini. Ini sudah lumayan lah, mungkin ini rezeki saya kita dapat wahong seperti ini. Oke, dan ini kita masih rencana sih masih jalan terus ke sana ya, soalnya di sana lagi masih ada ya untuk jenis itu sisir ya, yang berduri-duri juga sama seperti gulgum tadi. Oke ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Oke, jadi ini kelanjutan perjalanan kita ya. Setelah kita dapat bahan ya, kita cari kan, kita dongkel itu, habis itu kita rapikan ya seperti ini. Habis kita rapikan, baru letak dari itu potongan kita beri salep ya, kita beri salep kambiumnya, kita tutup lukanya ya seperti ini. Ini walaupun di akar juga kita tutup ya. Habis itu kita diamkan selama 1 malam. Nah, ini juga saya tutup ini. Nah, kalau kita lihat ya, nah ini kita tutup semua lukanya agar dia tidak terlalu terlalu banyak mengeluarkan energi untuk menutup lukanya. Jadi dia fokus nanti sama perakaran ya. Ini juga daun-daunnya saya kurangi ya. Jadi ini supaya untuk menjaga bahwa untuk hidupnya itu lebih terjamin ya. Kalau kita menanggulangi dari bekas potongan kita. Oke, biasanya kan kita kalau kita mencari bahan ya, kita mencari bahan sudah pasti kita akan merusak ya. Yang pertama itu dahannya ya, biasanya kita potong dahan-dahannya seperti ini ya, kita potong dahan-dahannya. Habis itu juga kita potongi untuk mengurangi penguapan, kita potongi juga daun-daunnya ya. Yang mana yang agak lebar kita pangkas ya. Habis itu untuk akar juga seperti ini ya, kita tutup. Jadi sudah kita tanggulangi, jadi kita lakukan penanamannya. Oke, sama juga misalnya ini ya. Ini kemarin saya juga belum pernah mencoba untuk glo gemantung ya, karena sulit dalam mendongkelnya ya. Jadi saya ambil batangnya saja ya. Saya coba ambil batangnya aja, saya potong ya, tetapi ini saya tutup juga dengan salep kambium juga ya. Dan juga atasnya, dan juga untuk daunnya saya potong seperti itu ya. Saya kurangi untuk mencegah penguapannya. Biasanya saya kalau yang sudah saya seperti ini kan, jadi saya tidak memerlukan sungkup lagi, apalagi ini cuaca kan gimana ya, lebih ini kita lari ke musim penghujan. Jadi kalau yang saya sungkup nanti malah ada jamur yang tumbuh, jadi saya tidak. Ini juga sisir ya, jadi untuk batang bawahnya sudah saya oleskan juga, atasnya juga, jadi tinggal tanam. Jadi begitu ya, sebenarnya usahakan nanti apabila kita mendongkel ya, agar dongkelan kita itu ibaratnya untuk hidupnya lebih terjamin ya. Jadi kita tidak sia-sia dalam mengambilnya. Jadi untuk luka yang kita lakukan di saat kita pengambilan harus kita tanggulangi dulu. Setelah itu baru kita lakukan penanaman ya. Jadi dia tidak terlalu banyak mengeluarkan energi. Jadi usaha kita dalam pengambilan itu jadi tidak sia-sia, dia tidak mati ya. Untuk yang
ini ya, kalau untuk wahong itu tidak disungkup juga tidak jadi masalah. Tetapi kalau yang untuk ini ya, stekan seperti ini, itu tergantung cuaca ya. Kalau musim penghujan seperti ini tidak disungkup juga tidak apa-apa, tetapi kalau hari panas diusahakan untuk disungkup. Tidak seperti wahong ya, wahong tuh lumayan lah cukup bandel ya. Tapi kalau yang untuk batang keras seperti ini, untuk sisir, gelogemantung atau jambu, itu diusahakan kita sungkup. Begitu. Oke ya, jadi seperti itu dulu lah untuk kelanjutan dari pencarian kita. Oke, apabila ada saran, kritik ataupun komentar, silahkan tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta dukungan dengan tanda like seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.